Halo. Welcome. to my channel. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers. Welcome back to my channel guys ya. Jadi kali ini gue bakal ceritain kalian kisah nyata, kisah horor, pengalaman gue sendiri ya. Ceritanya itu dulu tuh gue tuh pernah tinggal di desa yang namanya Balikpapan ya guys ya. Jadi desa itu sangat menyeramkan guys, tidak sedikit menyeramkan. Itu gue tinggal sendirian ya guys ya. Gue tinggal sendirian, dan waktu dulu itu gue masih berumur 7 tahun. Gue masih SD kayaknya. Dan suatu malam gue tuh pergi dari rumah paman gue, dan di situ gue nggak tinggal bersama paman gue ya. Paman gue lagi kerja, paman saya gitu lebih sopannya. Jadi paman saya itu lagi kerja. Jadi saya sendirian di rumah, bibi saya juga nggak ada, istrinya paman saya itu nggak ada. Jadi saya itu sendirian di rumah itu. Terus paling parahnya itu rumahnya dekat kebun. Masih jarang lah rumah-rumahnya gitu. Masih ada satu dua lah gitu rumahnya. Habis itu depan belakang kebun semua ya guys ya. Agak berjarak 20-100 meter itu di belakangnya ada sekolah lagi. Setelah itu gue tuh keluar mau nyari makan. Pas gue keluar tuh gue nengok ke atas, nggak berani guys. Kayak ada yang terbang tuh kayak kain, tapi kayaknya nggak warna putih, melainkan kayak yang dipakai kalau zaman dulu tuh dipakai gendong bayi tuh. Nah jadi itu yang terbang guys, yang gue lihat. Habis itu pas gue balik lagi, perasaan gue udah nggak enak perasaan gue. Gue lihat belakang nggak ada orang, gue lihat kiri kanan nggak ada orang. Terus habis itu sepi banget lagi. Dari situ kepala gue sangat besar sekali, gue udah mulai merinding guys. Habis itu gue sampai rumah, gue nyalain lampunya. Gue masuk kamar, dan setelah gue masuk kamar, tiba-tiba di kamar mandi itu airnya nyala, padahal nggak gue nyalain ya. Nggak gue nyalain guys. Ntar dulu guys, ngerokok dulu. Kita lanjut cerita guys. Nggak gue nyalain airnya tuh, ini beneran guys, nggak gue nyalain. Habis itu gue kamar mandi beraniin diri, padahal gue takut banget tuh dulu. Kan masih umur segitu kan takut gitu. Malah gue pengen nangis, tapi terpaksa gue beraniin diri. Gue mikir gue kan laki gitu, gue bukan anak kecil lagi gitu. Padahal masih kecil gue guys, kelas 3 SD. Habis itu nggak ada orang di kamar mandinya. Gue heran, kok bisa airnya nyala gitu. Gue matiin, gue masuk kamar lagi. Setelah itu airnya nyala lagi. Gue makin takut, dan gue nggak tahu lagi, gue nggak bisa gerak. Dan gue tuh kayak ada orang di depan gue tuh, kayak ada orang gitu. Tapi seiring perjalannya waktu, lama kelamaan gue nggak bisa tidur. Gue keringetan semua, udah nggak bisa gerak. Dalam selimut gue lagi, nggak bisa tidur.
sampai jam 3 dini hari tuh gue bangun, ada suara orang ngaji subuh. Akhirnya gue bangun, gue beraniin diri ke kamar mandi, gue nyalain semua lampu dari depan sampai belakang ruang tamu sama kamar paman gue nyalain. Dan di situ gue muter-muter di rumah, di kamar gue maksud gue muter-muter di sana biar gue keringetan lagi kayak orang olahraga gitu. Habis itu di ruang tamu gue nyalain TV, suaranya gede-gede biar gue nggak takut. Setelah itu gue dengar suara kayak ada yang buka pintu jam 3 loh guys, padahal gue nyalain lampu. Setelah gue nyalain lampu semuanya, kok tiba-tiba ada suara lagi gitu. Setelah ada suara itu, gue beraniin diri untuk keluar. Gue samperin Tuhan tuh. Pas gue keluar ke halaman depan, di sana udah ada anak kucing. Anak kucing warna hitam. Semuanya warna hitam. Gue ambil kucingnya. Gue bilang aja, kucing siapa nih, aku bilang. Habis itu gue taruh kucingnya di ruang tengah, ruang keluarga, tempat TV-nya. Habis itu gue mandi, udah jam 4, udah mau subuh. Habis itu waktu subuh lagi datang, gue sholat. Habis gue sholat, udah gue tidur lagi. Dari situ mulai ditakuti gue lagi sama nggak tahu penghuninya mungkin. Gue digangguin terus dari malam, dari gue pergi sampai gue tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, digangguin. Atap rumahnya kayak ada yang nyakar-nyakar. Tiba-tiba